Jadi kita mulai arahkan sekarang ya. Yang kemarin sudah terarah, sudah hidup. Sekarang kita arahkan satu-satu. Nah, ini kabel yang aslinya punya Honda PCX ini ya teman-teman, aslinya. Kita geser lagi ke sana. Nah, dan ini kabel bodi Vario 125 all-nya ya. Ini yang kemarin disambung dari CKP ya teman-teman. Ini sekarang kita arahkan dulu kabel yang arah ke throttle body. Ini masuk arahnya kemari ya teman-teman, langsung ke celah-celah sini ya. Ini sama langsung VNP kalau menggunakan throttle bodinya Vario juga ya teman-teman. Jadi untuk kelistrikannya dan throttle bodinya menggunakan punya Vario 125. Ini arahnya sama seperti aslinya ya teman-teman. Ini yang buat ke gearbox, speedometer ke belakang, buat speedometer sinyalnya. Ini buat kabel coil ya teman-teman. Yang dua buat kabel coil, ini buat massa. Di samping coil nih ada kabel massa. Ini buat sensor TPS dan ISC. Ini buat ke injektor ya teman-teman. Nah, ini buat sensor lagi, sensor O2 ya. Ini ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan ke sini teman-teman. Ini arahnya tetap normal seperti aslinya punya Honda PCX. Jadi untuk panjang kabelnya udah cukup ya. Kalau yang ke belakang nggak usah teman-teman rubah. Nah, ini yang untuk ke engine coolant ya, ECT, engine coolant temperatur nih di bawah sini sama ya teman-teman. Tinggal colok di mesin sini nih. Ini di mesin. Ini ECT ya, sama ya. Soketnya sama, semua pun sama, tinggal PNP, tinggal dorong aja. Asal udah bunyi trek udah bener. Nah, udah. Ini buat arah ke speedometer, ke kabel coil udah ya. Ini teman-teman udah paham ya, kemarin udah saya tes di sini udah sama semua pokoknya. Tinggal colok-colok aja, tidak ada perubahan apa-apa di sini. Jadi insya Allah mudah masang di daerah sininya ya teman-teman ya. Ini arah speedometernya udah. Jangan lupa dicek kabel-kabelnya, jangan sampai ada yang putus di jalan. Kalau menggunakan kabel bodi yang second ya, seperti ini yang saya pakai. Oke, kita ke bagian jalur belakang dulu ya teman-teman. Ke bagian sini dan arah soket full pump ya, soket full pump, karena kan full pumpnya Vario 125 adanya di belakang. Jadi kabel itu harus dikupas ya teman-teman. Nah, ini punya Vario 125. Ini udah saya kupas tadi biar lebih cepat ya. Jadi nanti ditarik kabel dari sini ditarik. Nah, ini yang untuk switch standar ya teman-teman. Untuk pembunuh nih, pembunuh dadakan standar. Ini udah saya kupas, jadi nanti dipotong di sini ya. Nah, ini punya PCX-nya aslinya. Ini nanti dipotong di sini. Untuk jenis warna kabelnya hampir sama, cuman ada beda di strip-stripnya aja. Tapi untuk fungsinya sama ya teman-teman. Ini oke, ini udah cukup, bisa dipotong lagi boleh. Yang kemarin ya nggak dipotong pun boleh, begini nih, bisa ditekuk ke sini nanti. Nah, ini yang penting arah kabel full pump dan switch standar ya, jadi jauh teman-teman. Jadi kita geser kabelnya ya, kita kupas di sini. Jadi sedikit-sedikit ya teman, kita kupas dulu. Ini untuk kabel ininya, ini switch standar dulu yang kita tarik. Pokoknya sehingga posisinya pas mendekati arah soket switch standarnya punya PCX tersebut ya. Cukup ya, panjang ya. Jadi ini untuk switch standar ya, pembunuh di motor ini dengan kondisi standar. Oke, kita bungkus dulu satu di
kabel switch standarnya sedikit biar tidak tercampur lagi ya teman-teman. Nah, boleh digulung-gulung dulu, nanti dipaskan. Intinya ini untuk switch standar ya. Taruh di sini dah, nggak apa-apa, switch standarnya dulu. Ini yang kedua atau selanjutnya kabel yang ke full pump ya teman-teman. Yang ke full pump nih panjang banget, ini pasti memerlukan pemotongan karena terlalu jauh. Nanti kita arahkan kabelnya, kita kupas lagi ya, kita kupas pelan-pelan, baru nanti dipotong kabelnya. Kabel full pump kita panjangin sedikit, boleh dibelokinnya dari sini nanti nih. Ini langsung kemari ya. Ini arah tangki, arah full pump. Yang tadinya di belakang kita geser kemari. Berarti kita potong kabelnya teman-teman ya. Kita potong secukupnya. Jangan sampai terlalu pendek, terlalu panjang sedikit ya nggak apa-apalah, bisa dimaafkan gitu ya. Ininya cukup nih buat klip-klipnya ya. Berarti potongnya di sini ya teman-teman ya. Kita potong dulu. Oke, jangan sampai keder nih. Pegang begini tuh, nyampe keder, warnanya udah sama karena satu kabel body ya. Kita kupas satu-satu. Jadi cara penggeseran ya, kalau ini kabelnya sama, nggak mungkin ketuker ya teman-teman. Kita ikat dulu dah, biar tidak pabaliut ya. Cara penyambungannya sama seperti yang kemarin ya teman-teman, bagi dua dulu kalau tidak memakai solder ya, jadi sehingga biar kenceng sambungannya, ini tidak mudah tertarik di saat merapikan kabel-kabelnya tersebut. Kepang ya, kepang dua ya. Ikat lagi, kencangin lagi pakai isolasi. Pokoknya kalau ini tinggal motong penyesuaian warna, karena kemarin sudah ketahuan sudah aktif full pumpnya, ACG-nya sudah hidup, tinggal ngepresin kabelnya. Nah, ini untuk kabel speedometer ya teman-teman. Biasanya kabel yang ke sensor speedometer terkadang dia di kontak hanya bergerak-gerak kanan kiri di indikatornya. Biasanya kabel kuning, strip putih dan hijau ini ya. Ini hijau strip hitam, ada bintik silver, biasanya ada yang putus. Bisa di daerah sini atau arah yang ke indikator yang di speedometer ya teman-teman. Kalau memang di bagian full pumpnya itu bagus, tidak rusak ya, untuk pelampung speedometernya atau ampere speedometernya. Udah ini ya, udah tersambung nih teman-teman untuk bagian ke full pump ya. Kita isolasi arah yang kemari. Ini kabel massa. Ini kita colok dulu, mari. Oke. Terus kita rapikan kabel yang ini ya teman-teman. Jadi udah bisa diisolasi yang dari depan sini. Kita arah ke belakang dulu ya teman-teman. Arah kabel ke belakang dulu biar lebih cepat ya.
Ini yang dari Honda PCX kita potong di sini ya. Ini kabel sen 2 kanan dan kiri. Ini setrumnya ada 2 negatif. Nah, ini dari switch rem untuk rem belakang. Ini ground atau massa ya yang warna hijau. Nah, yang di sini itu pun sama ya teman-teman. Beda sedikit warnanya. Ini nanti kita arahkan begini dulu biar diisolasi seperti ini. Jadi kita isolasi biar rapi. Kita arahnya dulu, kita pasin. Potongnya sekitar ini. Sepanjang apa kita memotong ini ya. Di sini kita potong. Iya, ini potong sini. Pangkal kirinya aja. Nah, tadi isolasinya lupa, hilang. Oh, ini dia. Kita isolasi dulu biar tidak berantakan. Cut. Set. Oke, berarti jangan dipasin di sini, tarik dikit karena nanti buat mengupas ya. Nah, akhirnya sudah terlepas dari kabel bodi PCX di jalur belakang. Kita sambung dengan kabel bodi punya Vario 125. Oke, warna yang pertama kita sambung kabel rem dulu ya teman-teman. Hijau strip kuning ya. Ini kabel rem semua Honda atau rata-rata kalau kabel rem itu dengan kode warna hijau strip kuning ya teman-teman. Nah, ikat dulu ya kabel rem ya teman-teman. Ini kabel rem. Tuh. Hijau strip apa? Strip kuning. Kabel rem satu kita sambung. Kita bungkus satu persatu. Terus kabel apa? Ini setrum atau positif ya teman-teman. Kabel positif di saat dikontak dia langsung nyala on ini ya. Kabel ini ya, warna hitam nih teman-teman. Jadi tutorialnya, pengaplikasiannya insya Allah komplit ya, sampai hidup, sampai normal kelistrikannya. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel saya. Saya berterima kasih banyak. Jazakallahu khairan kasiron, jazakallahu asmana jaza ya. Kabel sen ya, kabel sen dari Vario 125 warna oranye strip. Nih ada titik-titik ya. Ini ada bintik, ada titik-titik warna silver. Kalau di aslinya PCX oranye garis putih. Ini kabel sen ya teman-teman. Ini kabel sen. Warnanya sepintas sama, tetapi apa fungsinya sama ya, warnanya agak berbeda gitu maksudnya, tapi fungsinya sama. Ini untuk
lampu sen atau strum atau kabel sen ya. Oke, masa. Nah ini ada dua nih kabel hitamnya nih, berarti ini perlu disambung di sini ya teman-teman. Kabel strum yang di Honda PCX di belakang ada dua, sedangkan di sini ada satu, ya kan? Berarti saya perlu menyambung double di sini, gitu ya. Nah ini nanti dibuka lagi yang satu. Ini untuk jalur sen lagi kabelnya. Oh, di Honda pasti sama warnanya, apa abu-abu apa ini, nggak tahu dah. Ah, kaget. YouTuber kaget. Kaget. Kenapa suka gitu ya? Gitu isengin orang, tapi gua kaget. Itu mah ban. Bukan dong. Takut. Ini kabel ground ya, penyambungan ground, masa atau min. Ini buka lagi ya teman-teman ya, karena strum dari PCX nya dua kabel, sedangkan dari Honda Vario-nya satu kabel di cabangnya di belakang. Kalau PCX di cabangnya agak di tengah. Jadi kalau ini nggak disambung, nanti bagian lampu yang biasanya indikator di atas apa, di atas plat nomor ya, yang satu buat kabel lampu untuk penerangan plat nomor belakang ya, nomor plat atau plat nomor. Yang satu lagi buat lampu malam, di saat malam berjalan udah ada kelihatan lampu di belakang menyala. Kabelnya dua, warna hitam strumnya ya teman-teman. Kalau masanya satu dibagi rame-rame. Kalau masa itu banyak, ini satu tapi dibagi untuk banyak orang, banyak kabel. Oke, sudah tersambung. Kita ikat lagi pakai isolasi. Perlu dites tidak? Nanti kita tes ya teman-teman. Akinya enggak ada. Saya bungkus, saya pasang aki dulu ya teman-teman. Sih, lanjut teman-teman. Ini kabel yang kesini ya udah saya rapin ya, yang kabel ke lampu, arah ke lampu belakang. Nah, udah saya rapin, udah saya bungkus isolasi. Posisinya seperti ini. Sini teman-teman posisinya udah rapi ya kan. Kita coba tes udah aktif belum nih ke belakang nih, ke lampu sen, lampu rem, lampu malam ya. Kita tes ya dari jalur kabelnya dulu, kita jumper lagi aja langsung kontaknya sama kondisi saklar-saklarnya, apakah kabelnya itu sudah tersambung atau belum teman-teman. Kita cek dulu. Ini kabel kontak, terus ini kabel soket yang arah ke saklar ya, saklar sen, dan arah saklar starter switch rem. Kita coba dulu untuk lampu malam dan lampu plat nomor ya teman-teman. Nah ini udah kontak, kita cetek, kita lihat ke belakang. Udah nyala ya. Nah ini lampu plat nomornya nyala juga.
Ini lampu pelatnya nyala, lampu yang di stopan, lampu malamnya udah nyala ya teman-teman. Kita coba lampu remnya. Lampu rem switch rem ya, switch rem ini kita pencet begini. Kita lihat teman-teman ke belakang. Ini sekalian saya anuin ini switchnya ya. Nah, udah ya, nyambung ya lampu remnya ya teman-teman ya. Lampu rem nyambung, kita ke lampu sen ya, beralih ke lampu sen. Ini sementara plasernya kita sambungin kabel dulu karena baru ada belakang aja. Oh udah nih, udah di jumper kabel biar langsung nyala aja ya. Untuk soket yang arah ke saklar sen ini ya teman-teman ya. Nah ini ada kabel nih. Ini strum masuknya, ini nih strum masuknya nih. Nah yang keluar dari plaster sen ya. Nah ini kalau lampu sen yang begini. Nah ini strum masuknya. Kita colok dulu yang sebelah kanan ya teman-teman. Ini colok untuk yang bagian sebelah kanan nih, warnanya abu apa tolasin kayaknya dah. Sebelah kanan colok, nyala ya. Nah, ini nyala nih lampunya nih. Ini nyala udah ya teman-teman, tinggal yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri kita sambung kabelnya lagi ke warna oranye ya, abu-abu oranye warna kabelnya. Kita ke abu-abu oranye di ujung sini ya, ujung dengan ujung. Nanti kan kalau udah pakai tombol langsung nyala set. Nah coba nyambung nggak? Ini lagi sendirian karena yang lain lagi megang kerjaan teman-teman. Lihat, oke ada nyala juga ya. Untuk lampu-lampu belakang, kabel bodi yang arah ke belakang sudah sempurna. Ya lanjut teman-teman, kita ke bagian pemindahan ya. Makasih pak. Kita ke pemindahan kabel sekring, terus relay starter dan relay kontak ya. Kita pindah ke box aki aslinya. Nanti kita coba ini sambungkan dengan rumah sekring aslinya PCX ya. Aslinya PCX ini karena kan lebih besar nih teman-teman, lebih besar dan cuman di satu kotak. Kalau ini kan terbagi 3 nih ya kan, terbagi 3. Ini relay on yang pertama dari kontak, ini untuk relay starter. Nah ini rumah sekring. Kalau di vario all, di vario lama dia terbagi 3. Nanti kita satukan di sini ya. Jadi kabel yang disobek disambung dengan kabel bodi aslinya PCX dengan rumah sekring PCX ya. Oke kita robek dulu ya teman-teman. Kabel bodinya kita robek dulu. Kita geserkan arahnya. Ini kabel kontak. Kita robek, kita sesar ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Kita sesar kabel bodinya. Nih urat-uratnya nih, mungkin kalau di manusia nih urat saraf apa gitu kan. Masya Allah tabarakallah. Oke kita sesar teman-teman. Ya teman-teman udah saya sobek ya, ini udah saya sobek untuk kabel masanya. Ini aslinya kan di sini teman-teman.
aslinya kemari, tinggal dikeluarin, disisir satu persatu, kita arahkan sini ya. Kita arahkan nih, bisa langsung sampai ke box aki punya PCX, bisa sampai kabel masanya ya. Nah ini yang dari PCX nya atau Vario 150 juga sama nih. Nah ini nih, ini ada kabel besar 2, ini aslinya masuk ke ECU PCX atau ke ECU Vario 150 sama kalau nggak salah. Nah, ini cuman beda soket ya teman-teman, beda soket. Kita buka soketnya, aduh keras. Ini tinggal pemindahan kabel warna ininya aja ya. Nah ini teman-teman, isinya sama ya kan, yang kabel besarnya 2. Nah ini untuk koneknya ya, untuk masuk koneknya ini udah jadi. Teman-teman cabut yang bagian sini aja ya. Ini yang merah kuning ya, yang merah kuning ini masuknya ke relay starter ya. Relay starter, mana relay starter? Nah ini relay starter masuk mari ya. Nah ini yang di PCX pun sama. Nah cuman ini kan simple di sini nih, kalau ini terpisah. Cuman kalau teman-teman gather nggak apa-apa, tarik ke sini, langsung taruh di sini pun langsung bisa ya teman-teman. Dibentuk begini, ini tetap nggak digeser-geser. Nah ini dikupas sedikit, itu langsung masuk ke bagian aki, tetapi nanti kotak sekringnya adanya di sini gitu. Jadi nanti kalau pengontrolan bagian rumah sikring ada yang putus sekringnya itu susah, harus buka bodi. Jadi biar di sini, biar ada di kolong jok. Bisa juga disambung kabel yang enggak sampainya biar ini masuk ke kolong sini. Tapi saya ini akan pakai punya PCX-nya lagi ya. Saya panjangin kabelnya. Jadi kita buka soket yang ini nih, kabel yang ini kan dia ada sekunnya. Ini sekunnya dicongkel nih teman-teman, dicongkel, didorong, langsung tarik. Ini pun sama, jadi langsung kunci di sini ya. Untuk jenis lebarnya ini sama. Itu menggunakan kawat atau tespen bisa. Nah, ini pengunciannya di bagian yang terbesar, harus colok dari bawah biasanya. Colok dari bawah, tarik ya teman-teman. Tespennya mana dipakai kayaknya nih, karena lagi ada Vario mogok ya dari TPS-nya ya. Nah, lihat teman-teman, ini ada kunciannya di sini, megang ini ya. Ini dia megang sini, ada kunciannya sehingga ditarik susah. Nah ini dicongkel dikit, langsung ketarik ya teman-teman. Nah ini satu yang arah ke relay starter ya. Ini arah ke relay starter nih teman-teman, yang dari rumah sikringnya Vario ya, Vario 150. Ini kita pakai yang ini ya teman-teman. Ini masanya nggak usah pakai. Untuk jalur masanya yang dari PCX-nya ya, PCX atau Vario 150-nya nggak usah pakai. Jadi kita pakainya tetap kabel masanya menggunakan yang Vario 125 yang tadi ya. Ini congkel di bawah sini teman-teman. Ini pengunciannya di sini nih. Nah ya, alhamdulillah ya. Kita masukin ke sini ya teman-teman, sama ya, langsung ya, plug gitu. Nah, sama kenceng kan? Oke, ini udah kemari. Satu kabel terselesaikan ya. Kabel besar yang masuk ke relay teman-teman terselesaikan. Ini kan tuh panjang kan, langsung masuk. Dan kunciannya sama banget, emang pas punya dia. Masuk ke sini, kita arahkan dulu. Set. Ntar baru dirapihkan kembali. Oke, kita tarik kabel yang mana nih? Ini kan sama nih tuh ya kan. Ini udah. Nah, ini warna kuning teman-teman. Kita taruh dulu lah begini ya. Ini warna kuning, ini yang ke relay starter ya, atau bendix starter.
warna putihnya, hitam putihnya langsung kemari. Ini masa yang dikirim dari Ecu ya teman-teman. Kuning di sini ada warna kuningnya, ngambilnya teman-teman yang dari relay ya. Ini yang dari relay nih. Ini telusuri mari kan. Nah, ini kabelnya di sini dari Ecu ya kan. Keluar dari Ecu sinyal negatif ya teman-teman untuk connect starter. Nah, ini disambung ya teman-teman langsung ke rumah sekring PCX. Ya, kita lihat kabelnya cukupnya seperti apa, sepanjang apa, nyampe sini ya teman-teman. Nah, ini satu ya, satu kita potong sambung. Siap, insya Allah bisa ya. Ini kita pas-pasin, ini kita pendekin dikit. Oke, sambung ya satu persatu ya teman-teman ya, biar nggak kender. Ini warna kuning ini yang masuk ke relay sinyal negatif untuk relay starter. Sinyal negatif ya teman-teman, sinyal negatif yang masuk ke relay ya, ke relay starter. Oke, dua kabel telah terselesaikan, arah ke rumah sekring. Kita bungkus dulu biar tidak ada konslet nanti di saat dicoba. Oke, kita masih di posisi relay starter dulu ya teman-teman. Ini warna hitam garis putih. Ini masuk ke bagian apa, relay kontak ya, relay kontak. Nah, relay kontak ini ada di sebelahnya, dia nyambung juga ke relay kontak ini ya. Ini relay kontak nyambung dari sini, nyambung ya. Kita kupas lagi ya. DLC bisa langsung ya, kalau DLC ya tidak usah dipindah jalur, tinggal dirobek aja untuk DLC nya langsung sampai ke tujuan kalau DLC biasanya. Tuh, kabel DLC nya sampai nanti ya teman-teman ya, nanti akan ketarik lagi. Ini masih ada nyangkut nih. Tadi warna hitam, hitam garis putih yang masuk bersama relay dan rumah sekring atau relay kontak. Ini ke kontak dan ke relay ya, ini ya teman-teman. Nah, ini nyambungnya ke sini, 1 2 ya. Nah, ini bisa disambungkan langsung kemari, nanti diambil langsung satu kabel. Nah, ini ya, kita putus, set, kita pindah jalur. Asik, ada setnya ya. Taruh lagi sini, panjangnya segimana sampainya ya teman-teman ya. Nah, ini dipotong lagi yang kemari bisa. Ini kebagi 3 bagian ya kabelnya ya, karena ini dicabang-cabang, jadi ini masih sama sebenarnya. Ini keluar dari kontak kemari, dari sini diparalel lagi ke sini, ke switch bagian setrum di relay starter. Relay kontak dikasih setrum, relay starter pun dikasih setrum. Sinyal positifnya keluar dari Ecu ya teman-teman. Ini potong yang bagian sini, ini begini bisa nih teman-teman nih. Kabel kontak ini potong, ini kemari tuh, sama fungsinya, sama aja, berhubung ini pabelit, dibelit-belit tuh. Nah, ini kita panjangin ntar biar kontaknya sudah langsung panjang ya. Nah, jadi kabelnya 1 2 3 4 ke relay starter ya. Ini 4 nih, sama aja kan.
Kita potong di sini ya. Kita potong langsung di kabel kontak. Nah, ini. Oke, yang satu kita buang ya teman-teman, nggak usah dipakai, sama aja. Soalnya seperti ini nih. Ini ke relay starter tadi ya. Di sini ya. Ini sama dengan keluar kontak masuk kemari, dari sini dikirim ke relay, dikirim ke ECU ya teman-teman, dikirim ke ECU. Jadi sama aja, begitu di saat di kontak yang ini enggak ada nih, ini yang buat ke relay kontak on pertama ya, relay kontak on pertama nih, kita kirim sini ke ECU dulu. Ini nggak usah pakai nih yang ke ECU, terus ke relay yang ini ya, karena berhubung di sini udah dua langsung, jadi cukup satu kabel ya, cukup satu kabel. Kalau di rumah sekring ini untuk relay on pertama kontak awal, terus relay setrum yang kirim ke relay starter masuknya di rumah sekringnya satu kabel arah kemarinya ya. Jadi bisa begini teman-teman, nyambungnya langsung ya. Kita ulang ya, kita ulang. Ini aslinya seperti ini, aslinya nih kabelnya seperti ini dua, ini langsung ke relay kontak, connect juga ke switch starter, ke relay starter ya teman-teman, connect. Nah seperti ini kita putus, udah diputus. Yang pertama ke jalur relay kontak on ya, udah kita putus. Terus yang ke relay starter kita putus, set. Nah ini kan, ini tadi dua ya teman-teman ya, dua. Nah ini kita satuin aja kemari, ini sama kan, fungsinya sama, dia kemari juga. Anggaplah ini masuk ke relay kontak on pertama. Oke, dikirim. Ini nggak usah pakai dulu ya. Dari sini dikirim lagi kemana tadi, ke relay starter. Ini kabel relay starter tuh. Jadi yang ini nggak usah dipakai ya teman-teman. Jadi ini langsung disambung 3 di sininya karena sudah 1/2 ini teman-teman. Nah ini ada kirimannya langsung ya di sini ke relay starter, langsung di rumah sekringnya. Jadi bisa lebih simple ya teman-teman. Oke, ini kita sambung. Ini sengaja saya panjangin, nanti tinggal nyambung bagian strum ini ya, biar lebih panjang kontaknya. Ini usahakan kabel-kabel seperti ini nyambungnya teman-teman kenceng ya teman-teman, biar kencang pokoknya. Apalagi kalau 3 jadi 1, 4 jadi 1 gitu kan, biar kencang. Jangan asal main puter-puter asal nyambung ya, sampai kencang pokoknya, benar-benar kuat ditarik. Oke, berapa kabel barusan? Tadi kabel besar yang arah ke bending starter atau relay starter. Nah ini kabel yang arah ke relay starter juga, kabel kecil. Udah bagian ketiga ini ya, bagian ketiga udah nyambung. Ini rumah sekringnya, DLC nya udah. Ini yang arah ke rumah sekringnya ya. Oke, sudah tersambung. Hitam strip putih yang kedua yang arah ke rumah sekring, bukan arah ke relay ya teman-teman, biar nggak banyak menelusuri kabelnya. Jadi langsung yang arah rumah sekring, arah relay teman-teman ya, penyamaannya nantinya. Oke, berarti otomatis ke DLC ini sudah tersambung ya teman-teman. Tinggal berapa kabel lagi, kita lihat yang di sini merah hitam. Ini kabel akinya bisa, strum akinya ini udah ada, kabel merah di rumah sekring PCX ya, udah ada ya. Nah, ini udah ada, ini langsung berarti kan yang ini udah beres. Yang sudah beres kita pisahkan, dan yang sudah dipotong-potong nih udah beres, kita pisahin ya biar nggak keder.
Tuh, terus yang dari ini kita terusin dulu. Putih ini, putih merah strip putih. Ini di relay ini merah strip putih udah otomatis tersambung, berarti merah strip hitam. Nyambung ke sini, kita kupas, kita lihat masuknya kemana, otomatis atau tidak di rumah sekring. Kalau otomatis udah enak ya teman-teman. Nah, ini merah strip hitam ini jalurnya masuk kemana? Ke kontak ya. Dari sini dia ke sekring dulu ya teman-teman, sekring 25. Berarti dia adanya di sini. Ini sekring 25 yang merah strip hitam keluar kontak ya teman-teman. Keluar kontak masuk ke sekring. Ya, ini kontak pertama on ya. On, dia keluar dari merah dari hitam putih langsung ke relay ini, relay kontak langsung masuk ke sini ya. Keluar strumnya nih ke merah strip hitam. Ini langsung masuk ke kontak di sekring nomor di 25 ampere ini ya, 25 ampere pasti ada. Ini 25 ampere, di sini 10 ampere. Kontak kita potong arah ke kunci kontak ya, otomatis sudah masuk ke rumah sekring. Kita potong di rumah sekring ini, tes kita potong, kontaknya kita angkat. Nah ini ya, ini arah kontaknya kita angkat, ini masuk ke sekring yang 10 ampere. Di sini pasti ada merah strip hitam di sekring yang pecek ini ya teman-teman ya. Nah ini 10 ampere merah strip hitam. Oke, kita geser. Nah ini ngikutin yang panjang ya, ngikutin kabel yang panjang ini. Apalagi ya memang agak ribet ya, pelan-pelan, tapi insya Allah kalau dengan berusaha pasti bisa teman-teman. Ini merah strip hitam ini ya, udah sampai ke titik tujuan. Ini dia hitam strip merah ya, maaf ya, bukan merah strip hitam ya, lebih banyak hitamnya soalnya. Hitam strip merah. Ini kita potong. Oke, hitam strip merah. Tadi saya nyebutnya merah strip hitam, ntar salah pengertian lah. Jadi lebih banyak hitamnya ya dibandingkan merahnya. Jadi warna yang saya sebut pertama itu yang lebih banyak, lebih lebar ya, lebih kental gitu. Oke, ini udah saya sambungin nih ya, masih relay pertama ya. Ini hijau bintik ya, hijau bintik silver, masuk ke rumah sekring. Kalau di sini tidak ada bintiknya teman-teman, masuk ke relay pertama ya, tanpa bintik. Nah ini hijaunya polos. Kalau di Vario dia ada bintiknya, bintik silver yang masuk ke relay kontak pertama. Ya ini ya teman-teman, nih soket DLC, keselipin lagi dah. Ini oke, arahnya ke sini kabelnya biar panjangnya sama. Ini tadi ya. Ini kita sambungnya di sini biar muternya itu arahnya dari sini sama ya teman-teman. Bos, bos. Ya, sama-sama bos, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran. Oke, ini hijau titik silver masuk ke relay on pertama.
Oke, ini sudah masuk. Sisa kabel coklat di rumah sekring ada juga ya. Di rumah sekring ada kabel coklat, di sini pun ada kabel coklat. Tapi kabelnya kita potong lagi yang di rumah sekring yang warna coklat ya teman-teman. Coklat ini tidak bisa dimakan, hanya warnanya saja coklat teman-teman. Coklat, warna coklat ini. Nyampe sama. Oke, posisinya sama ya teman-teman. Nanti kita coba lagi. Kalau ini sudah aman, sudah bisa tersambung di kontak aman, insyaallah yang ke depannya aman ya. Dua kabel merah sama hijau strip hitam ya, hijau muda ya, agak warna-warna telur asin gitu. Yang dua lagi nih. Sudah. Ini warna merah ya teman-teman, merah. Kalau di sini merah polos, kalau di sini merah strip lagi. Kalau yang di Vario ada strip-stripnya, kalau yang di PCX-nya nggak ada ya teman-teman. Ke sini kabelnya biar nggak terlalu panjang. Ini bisa ditarik kemari ya. Nah ini di sini nanti nih. Yang ini apaan tuh bos? Helm? Ya Allah. Nah jadi sama-sama kalau diperhatiin merahnya ada strip ya, ada strip coklat ya, sama-sama merah strip coklat. Tapi yang di Vario ini ada bintik silvernya ya, ada bintik silvernya teman-teman. Oke, ini nyambungnya di sini geser ya, biar enggak di satu tempat sambungannya, biar agak jauh gitu kan. Sudah selesai, tinggal satu kabel, tinggal hijau ini ya. Nah warnanya sama, ini tinggal kita sambungkan warna hijau ini teman-teman ya. Kita potong lagi di rumah sekring. Ini yang arah ke rumah sekring sudah terlepas. Sekring Honda Vario 125 nya sudah terganti dengan rumah sekring punya PCX ya teman-teman. Nih, mari di sini sekarang agak jauhan dikit. Ini dulu kita potong, set. Kita potong. Oke. Sudah terlepas rumah sekringnya punya Honda Vario 125 nya, sudah dilepaskan, tergantikan dengan rumah sekring Honda PCX. Tinggal kita rapikan. Belum kita rapikan, kita coba dulu nih connect atau tidak ya strumnya ya teman-teman. Ini masih
masa sebelah sini, strum sebelah sana. Masuk sana ya. Coba teman-teman, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman ya, insya Allah. Jadi jangan lupa sembari masang kabel, sembari bersolawat atau berzikir ya teman-teman. Masya Allah. Allah Akbar. Masuk. Insya Allah. Oke, ini kabel masanya belum saya pasang ya. Ini udah terpasang, kita colok dulu kabel sepul. Kabel ini colok buat konekin bahwa ini tuh konek ya. Bahwa terkonek. Ini nyampe nggak soket DLC tahu udah nyampe kayaknya mah, bawah adanya kemarin nanti set. Oh sampai sampai teman-teman tuh, nanti tinggal dirapiin kan kabelnya tuh di dalam sini. Chip kontak ya, nggak usah pakai nih kabelnya gitu. Kabelnya dipanjangin tadi nih tuh, tinggal manjangin yang ini satu ya, kabel string hitam nih sama merah strip putih ya. Udah rapi diacak-acak, ampun ya. Ntar kita nyari baut ini nih, sama masukin kabel masanya. Ini kemarin murnya selek, kita kasih mur di belakang nih biar kencang. Tuh ya, kita tes dulu ya untuk rumah sekringnya yang tadi relaynya sudah aktif atau belum ya teman-teman. Ini kabel masanya udah saya pasang nih, jadi bautnya selek, saya kasih mur dulu. Kita coba jumper kontaknya lagi. Nah ada tuh nih ya, di kontak ada ya. Kita cek ke sini strumnya masuk atau tidak. Ini on pertama nih, on pertama sebelum kontak ya teman-teman ya biasanya ya. Setelah itu baru masuk kemari. Nah ini udah ada ya, sinyal positifnya sudah tersambung semua, dan ini tadi di kontak sudah cetek gitu ya. Nah ini sinyal negatifnya udah keluar nih, strum sinyal negatif udah ada ya, tinggal pencet tombol nanti ya teman-teman. Nah ini kabel masa nih, kabel masa tuh, kabel masa nih ya. Udah, berarti udah masuk ya strum kemari ke rumah sekring. Rumah sekringnya sudah berfungsi nih aslinya. Nanti tinggal kita coba dipencet starter lagi ya. Ini akinya berhubung nggak kuat, berhubung saya ada servisan dulu, saya tinggal dulu sebentar ya teman-teman.